siang-siang terik begini emang paling asyik minum yang seger-seger ya bos. Penasaran gak sih sama minuman yang lagi diseruput kakak-kakak cantik ini? Ini loh es kelapa kopior yang lagi tersohor. Bahkan ada pengunjung yang datang dari luar kota demi bisa icip si manis gurih lezat ini. Saking ramenya, omset per hari bisa mencapai 10 juta bos. Biasanya orang kesusahan untuk mencari kopior. Tapi di kebun kami semuanya kelapa kopior. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wah, beneran nih Pak, udah pasti semuanya kopior. Padahal yang kita tahu nih bos, gak gampang loh buat dapetin kelapa kopior karena gak setiap pohon kelapa bisa menghasil buah yang kopior. Kelapa kopior adalah kondisi abnormal buah kelapa, yang daging buah kelapanya lebih lunak dan tidak menempel di tempurung kelapa bos. Rasanya juga berbeda dengan kelapa pada umumnya. Daging kelapa kopior lebih gurih dan nikmat dibandingkan kelapa biasa. Meski hasilnya abnormal, tapi kandungan gizi kelapa kopior punya manfaat yang baik untuk tubuh bos. Kelapa kopior memiliki kandungan lauric acid dan sitokin yang berfungsi untuk memperbaiki sel-sel atau regenerasi sel, seperti itu. Selain dari itu, kelapa kopior juga memiliki kandungan-kandungan glukosa, fruktosa, sukrosa tertentu yang kemudian menyebabkan dia menjadi lezat pada saat kita menikmatinya. Pantesan banyak yang nyari ya bos. Soalnya manfaatnya segudang buat tubuh. Permintaan yang tinggi ini pun disambut Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk melakukan riset lebih mendalam agar kelapa kopior bisa dibudidayakan. Kalau ada yang kepo, kenapa di sini bisa menghasil buah kelapa yang kopior semua? Ini dia rahasianya bos. Nah bos, bibit kelapa kopior di kita diperbanyak melalui sistem kultur embrio seperti ini. Ditanam di dalam tabung-tabung seperti ini, mulai dari embrio atau kentosnya sampai kemudian tanaman terbentuk seperti ini. Mulai ada daun, ada akar seperti ini. Kata Pak Deden, dari sejak penamaan dan pemeliharaan di laboratorium sampai siap tanam di lapangan perlu waktu kurang lebih 2 tahunan. Dan bibitnya harus bebas kontaminasi ya bos. Panen pertamanya baru bisa dinikmati setelah 4 tahun berikutnya. Dan karena ini hasil dari riset laboratorium, maka setiap tunas kelapa kopior yang dibudidaya udah pasti menghasilkan buah yang sama persis dengan induknya. Selain itu, pohon kelapanya juga akan menghasilkan buah yang lebih banyak dan bisa berbuah sampai puluhan tahun, bos. Nggak heran ya, bos, kalau harga bibit kelapa kopiornya bisa lebih 1 juta per butirnya. Buat menjamin keasliannya, akan diberikan sertifikat di setiap bibitnya. Walaupun terdengar mungkin cukup tinggi untuk harga bibit kelapa kopior, namun kami mempersiapkan bibit kelapa kopior ini mulai dari indukan yang memang sudah tersertifikasi. Selain bibit, tersedia juga kelapa kopior siap konsumsi dengan harga mulai dari Rp35.000 sampai Rp50.000 per butirnya. Kini totalnya sudah ada 2.700 pohon kelapa yang sudah ditanam di atas lahan seluas 24 hektar. Ada 3 jenis kelapa yang ditanam di sini: kelapa genjah, kelapa dalam, dan kelapa hibrida. Sebagian hasil panennya untuk memenuhi permintaan hotel, resto, dan kafe yang ada di Jabodetabek dan sekitarnya. Buat yang penasaran sama rasa kelapa kopior, bisa langsung ke kios kelapa kopiornya, bos. Aneka sajian serba kelapa kopior ada di sini, bos. Mulai dari kelapa kopior murni yang harganya bervariasi sesuai grade-nya, yaitu Rp36.000 sampai Rp57.000. Ada es kelapa kopior Kabayan dengan kombinasi buah alpukat, mangga atau buah naga, serta kelapa kopior Dakocan atau soda kopior. Harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000 per porsinya. Kebetulan yang kita coba original, tapi dikasih sirup campola ya.
karena rame di sosial media, jadi kita kesini ternyata menarik banget, tempatnya nyaman ya, maksudnya di suasana kayak gini kan siang ya, panas, tapi kita bisa nikmatin kopior yang segar, dingin. Pengunjungnya yang datang gak tanggung-tanggung bos, bisa sampai 1.000 orang per hari. Gak heran, omsetnya wow banget, walaupun cuma dari satu jenis buah aja. Kami dalam keseharian kami untuk penjualan harian di weekdays kami dari penjualan di kios kopior itu sendiri, di weekdays kisaran kami di 10 jutaan. Kalau melihat produktivitasnya yang tinggi dan punya jangka waktu yang panjang, bisa banget nih jadi aset yang bikin cuan mengalir tiap waktu. Bagi tips dong Pak, kalau kita pengen budidaya kelapa kopior. Cobalah untuk menanam lebih dari satu pohon. Kemudian gunakan bibit-bibit yang memang memiliki kualitas yang bagus dari sumber produsen benih yang terpercaya, yang memang sudah tersertifikasi ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan hasilnya pun berupa buah-buah yang kopior yang lebih banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu pemeliharaan di lapangan pun menjadi satu hal yang sangat penting. Tuh kan bos, peluangnya masih terbuka lebar. Usaha di bidang pertanian gak cuma soal tanam dan panen, tapi kita juga ditantang untuk melek teknologi supaya hasil panennya optimal, cuannya juga maksimal. Bos, gimana? Menarik kan bisnis kelapa kopior? Yang terpenting dalam usaha pertanian adalah uniqueness, bibit yang unggul. Yang penting apa? Cuan, bos!